Wis, apaan nih? Sony LinkBuds S. And yo, what's up guys? Welcome back to Best in YouTube channel sama gue Marvin. Dan yes, ini dia TWS terbaru dari Sony Indonesia, yaitu Sony LinkBuds S yang meneruskan segmentasi LinkBuds mereka ya, yang memang secara konsep itu memang lebih ke comfort, lebih ke bisa dipakai seharian. Dan kemarin juga banyak yang request buat gua cobain si LinkBuds S ini, makanya gua langsung aja pengen share ke kalian nih unboxing. Kita akan testing dan kita akan review juga di video kali ini, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Alright, so here we go. Sony LinkBuds S ya, secara bentuk beda total sama generasi LinkBuds yang kemarin. LinkBuds yang kemarin kan ada donatnya gitu ya, ada yang kebuka, yang mana memang tujuannya itu biar kita bisa aware sama lingkungan sekitar kita, sama ambience yang ada. Jadi kalau kalian pakai itu sambil dengerin lagu, kalian tetap bisa dengerin lingkungan luar dengan jelas. Nah, LinkBuds S ini juga pengen meneruskan konsep yang sama, tetapi memang modelnya dibikin lebih konvensional, lebih tertutup kayak earphone biasa gitu ya. Jadi makanya gue penasaran, dan dari segi konsep ini beda total sama si Sony WF-1000XM4 ya, yang TWS1 ini adalah TWS Sony favorit gue juga karena kualitas audionya gila banget. Tapi memang yang WF ini fokusnya ke noise cancelling, sedangkan si LinkBuds ini fokusnya ke ambient sound ya. Packagingnya, yes, packagingnya ini adalah no plastic ya, jadi dia udah yang ramah lingkungan. Semua fitur-fiturnya ini kurang lebih boxnya sama yang LinkBuds generasi pertama, dan di bawah sini ada kodenya yaitu WF-LS900N, warna putih. Ada dua warna juga kalau nggak salah, warna yang abu-abu tua. Oke, jadi begini, ada tulisan LinkBuds-nya juga. Nah, ada tutorialnya 1, 2, 3-nya, dan kurang lebih sama, pakai aplikasi Sony Headphones Connect aja. Nah, di dalam ini dia, kecil. So small, tapi emang nggak sekecil si LinkBuds yang biasa ya. Nah, ini untuk case-nya juga kurang lebih materialnya mirip, jadi kayak plastik yang recycle gitu ya. Tapi kualitasnya menurut gua oke, finishingnya smooth banget di tangan ya, super premium. Di belakang ada port USB-C dan ada tombol pairing-nya. Nanti kita baru kita keluarin yang ada di dalam dulu aja, kita lihat. Cukup tebel. Jadi pertama ada buku manual ya, yang lumayan banyak nih. Yes, di sini dia ada 360 Reality Audio, dan ada panduan penggunanya gampang. Ada juga di bawah kabel. Kabelnya itu USB Type-C pastinya ya. Yes, USB A to C. Dan terakhir itu adalah ear tip cadangan. Jadi kalau yang ini kalian bisa gonta-ganti ear tip juga. Kalau yang kemarin di LinkBuds biasa itu kan dia mesti gonta-ganti wing tip ya, yang mana gue mesti ganti waktu itu. Gue nggak cocok sama yang bawaan standar. Kali ini ya sekalian ada lumayan banyak pilihan super small, SS sama S sama LL. Jadi yang dipakai ini apa? MM dong. Ya nggak ada medium, dia L-nya langsung double L gitu. Ukurannya kurang lebih kayak gini ya. Oke, by the way, tadi gue lupa mention ya, ada 1 tahun warranty, official warranty dari Sony Indonesia, dan ini ada baterainya juga, 6 jam plus 14 jam, jadi hampir total 20 jam. Nah, sekarang kita coba lihat ya ke dalam case-nya, ini enteng banget sih. Dan earbuds-nya juga, oke, enteng banget. Oh, wow. Nah, jadi dari segi bentuk TWS ini memang kayak bisa dibilang bentuk kecil daripada mungkin si TWS Sony yang XM4 ini ya. Tapi dari segi bobot emang ini enteng banget. Kalau di speknya Sony ini tertulis beratnya tuh sekitar 4,8 gram aja per earbuds, karena mereka memang ngejar ke bagian kenyamanannya. Terus di dalamnya juga dia pakai chip Bluetooth SoC ya, Bluetooth Audio SoC, yang mana dia itu 40% lebih kecil dibandingkan sama si yang Sony WF-1000XM4, tetapi dari segi kualitas itu kurang lebih sama. Sama yang dikecilin lagi adalah drivernya. Drivernya sekarang ukurannya 5 mm aja. Nah, fitur yang menarik daripada si LinkBuds S ini adalah si Natural Ambient Sound ya, dan juga dia juga tetap ada noise cancelling yang nanti kita akan tes. Ada high-res audio di SEE Extreme dan juga LDAC compatible. Jadi untuk kalian yang suka pakai high-res audio ya, atau yang langganan Apple Music, itu bisa pakai mode high-res-nya. Oke, sekarang kita akan langsung aja pairing ya. Nah, untuk pairing kalian tinggal tekan aja tombol yang ada di belakang ini, karena si LinkBuds S ini ada fitur quick pairing dengan smartphone yang pakai Android atau pakai Google. Oke, jadi dia lampunya akan berwarna biru, dan there you go. Akan langsung nongol nih di HP. Jadi ada pop-up-nya, kalian tinggal klik connect aja. Dan kalau kalian nggak ada aplikasi Sony, biasanya dia akan minta di-download dulu aplikasinya. Oke,
Oke, there you go. Langsung hidup, ke aplikasinya langsung masuk dan dia akan otomatis setup. Sama, kalau di kalian pakai laptop Windows, katanya juga ada sekarang namanya Swift Pairing, dimana kalau kalian pairing aja ke laptop yang pakai Windows 10 atau 11, dia akan ada pop-up-nya juga. Oke, jadi pas gua lagi daftarin nih ya, ada Adaptive Sound Control, jadi ada Precise Location, jadi dia itu akan ngecekin lokasi kita dan kayak ngelihat mungkin kalau kita lagi di jalan raya, atau kita lagi di dalam bus, atau lagi di rumah, atau lagi nge-gym, dia akan memberikan preset noise cancelling atau ambient sound yang berbeda kayak gitu. Jadi nah makanya kita mesti kasih permission jadinya untuk ngecekin atau nge-trackin lokasi kita. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini ada 360 reality audio juga dan selesai. Setup is complete. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa lihat untuk baterainya masih 100% di kiri dan kanannya. Jadi ketika dipakai ini langsung otomatis dalam mode ambient sound ya. Dan ini levelnya di 20. Berasa kenceng sih. Tapi nggak sekenceng di WF ya. Ini masih agak kerasa lebih natural. Coba ngomong. Yes, jadi kalau dari lawan bicara kita tuh berasa natural banget suaranya masuk kayak kita nggak pakai earphone. Padahal ini posisinya kan yang masuk ke dalam ya. Walaupun memang menurut gue dibandingin sama AirPods, kayaknya cara kerjanya again berbeda. AirPods ini masih yang kayak natural banget, kayak bener-bener nggak pakai earbuds. Ini masih ada kerasa sedikit nyantol, tapi enteng banget di telinga. Berasanya tuh cuma ada karetnya doang, kayak earphone-nya ini nggak gantung istilahnya gitu loh, nggak nempel ke bagian telinga. Jadi lebih berasa nyaman sih, cuma yang kiri kayaknya gue mesti ganti ear tip-nya deh, agak loose berasanya gitu. Oke, nah ini untuk fitur-fitur aplikasi kurang lebih harusnya kalian udah tahu ya. Kita bisa ngatur untuk touch sensornya, pilih ini ada ambient sound, ada volume control, dan dipilih quick access. Kalau kalian double tap, triple tap itu juga bisa di setting nih di sini. Bisa pakai untuk Spotify tap. Oke, terus sekarang kita coba terakhir noise cancelling. Oh iya. Oke. Kalau kita hidupin speak to chat-nya, pas kita ngomong dia akan langsung hidup juga. Nah ini gue matiin dulu biar dia always noise cancelling. Harus gue bilang noise cancellingnya kerasa oke juga, peredaman suaranya. Gue nggak berasa tadi ada suara AC juga dan ada suara ambientnya berasa. Ini sekarang udah bener-bener hening. Mungkin kalau gue bisa bilang ini sekitar 85% atau 90%-nya noise cancelling daripada si Sony. Dan kurang lebih sekelas sama AirPods Pro dalam hal noise cancellingnya ya. Ini low frekuensinya bener-bener hampir hilang sih, kerasa gitu. Equalizer ya ada, kalian bisa atur aja nih seperti yang sama dengan Sony yang lain dan kalian juga bisa custom. Bluetooth connection quality ada ACI Extreme, ada auto, determines optimal earbud tips. Oke, ada automatic power off, ada pause when headphones are taken off, iya karena si earbuds ini juga ada proximity sensornya ya. Jadi ya kalau kalian copot, dia pause, kalau kalian masukin dia akan otomatis play. Dan ada update software-nya juga. Nah ini settings tadi, nah ini yang handle tadi, ternyata settings are required. Handle is a fee-based service. Oh oke, ini mungkin untuk music ya. Dan itu sih paling untuk aplikasinya kurang lebih sama saya kayak kalian pakai produk-produk Sony lain, aplikasinya lengkap banget. Nah sekarang gue akan coba testing aja untuk dengerin musik dan gue akan coba pakai beberapa hari ke depan sambil gue share ke kalian aja untuk hasil perekaman suara dari earphone ini ke dalam si mic telinga kita dan juga mikrofonnya. Oke guys, tes 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Sony LinkBuds S yang udah gua tes dan kualitas suaranya menurut gua oke, clear banget, dapat suara yang jelas walaupun memang posisinya mic-nya agak jauh. Jadi algoritma yang dipakai Sony di sini menurut gua emang works sih dan memang udah works juga di generasi earphone atau TWS lain yang udah dibikin. So, yes itu tadi guys, sekali lagi, what's up guys, welcome back to Basindo.Tech YouTube channel sama gua Malvin. 1 week later. Oke, so udah kurang lebih seminggu gua pakai si LinkBuds S ini dan ada beberapa poin menarik yang pengen kita share. Pertama,
Dari segi comfort dulu, karena emang TWS ini tuh fokusnya kan di ambient ya, jadi harus bisa dipakai dalam jangka panjang. Dan pas gua tes sih emang bisa dibilang bener, gua tes ini gua pakai 3 jam, itu masih nyaman, 3-4 jam lah. Cuma memang dari segi fitting yang mesti disesuaikan ya ke telinga masing-masing. Gua sendiri ganti yang bagian kiri ya, karena ini gua punya telinga atau mungkin lubangnya gede sebelah ya, agak aneh, jadi yang kiri lebih gede. Dan bahan eartips-nya sendiri, ngomong-ngomong itu bahannya silikon, jadi nyaman-nyaman aja dipakai, lembut. Beda sama kakaknya si XM4 yang pakai bahan semacam kayak foam gitu ya, lumayan kencang di telinga gitu berasa. Kalau ini lumayan lebih nyaman, mungkin ya itu jadi pengaruh juga faktor comfort dan kedap noise cancellingnya juga. Itu di Linkbuds S ini tuh dari segi ambient sound lebih natural, tetapi noise cancellingnya nggak sekedap si kakaknya ini. Cuma memang kalau di compare sama AirPods Pro misalnya, itu dari segi ambient sound, ambient mode-nya memang lebih natural. Gue masih bingung sampai saat ini Apple pakai Magic apa. Kalau di compare bisa dibilang Linkbuds S itu kayak di tengah-tengahnya gitu guys. Tengah-tengah kedua TWS ini dari segi noise cancelling, dari segi ambientnya kayak dia itu kombinasi dari keduanya ini. Nah, satu hal yang perlu dicatat adalah touch sensor dari si TWS ini tuh posisinya agak atas. Cuma setengah dari buletannya ini. Jadi nggak keseluruhannya gitu guys. Bukan keseluruhan buletan itu touch sensor. Jadi kalau kalian nge-tap itu mesti agak atas. Dan tingkat sensitivitas sendiri menurut gue udah oke banget. No complaint. Ada fitur juga kayak quick attention yang mana kalau kalian pakai terus kalian tap di atasnya, dia langsung ngebuka, dia langsung ngecilin suara dan dengerin suara dari lingkungan sekitar. Dan itu responsif banget. Gue berasa ini lebih responsif dibandingkan sama kakaknya yang XM4 ini. Pas. Ini udah oke semua ya? Oke, udah oke semua kok. Sip, Oke. aman. Jadi besok kita bisa langsung lanjut aja. Oke. Oke. Nah, sensor play pause-nya juga responsif banget. Gue bingung kenapa. Mungkin ini prosesor chipset yang lebih baru ya. Ketika dicopot, dipakai semua langsung kenceng banget jalannya. Nggak pernah miss juga. Cuma memang kalau kalian sering tekan-tekan, ini tuh lumayan berasa di telinga ya. Karena posisinya itu kalau di telinga gue berasa agak ngegantung gitu ya. Jadi ketika kita tekan tuh dia kayak ngena ke telinga terus. Tapi ya balik lagi mungkin bentuk telinga kalian masing-masing beda. So, keep in mind aja. Oke, kemudian dari segi suara, kalau kalian tadi udah denger juga, karakternya itu lebih ke flat, bisa dibilangnya. Bassnya itu nggak terlalu overpower, nggak terlalu bass heavy banget. Mid dan treble-nya bulat, nggak terlalu ear piercing. Vokalnya dapet, sound staging-nya juga tergolong luas. Menurut gua lebih bagus, jauh lebih baik dibandingkan sama AirPods Pro, tapi memang masih di bawah si XM4 ini. Nah, balik lagi ada fleksibilitas EQ yang bisa kalian atur ya di aplikasinya. Jadi mesti kalian mainin lagi aja biar suaranya lebih keluar gitu. Favorit gue sih di Excited, tapi gue sedikit tuning-tuning, gue ada custom itu kalau nggak salah clear bass-nya gue tambahin sedikit. Overall buat casual listening sih menurut gue ini kasih experience yang udah oke banget. Nah, dari segi baterai sendiri, klaim yang Sony kasih itu kan tadi berapa? Sekitar 20 jaman ya. Pas gua tes itu lebih baik dari itu loh. Bahkan case-nya ini bisa hampir ngecas sampai 4 kali dalam seminggu ini gua coba. Sebelum case-nya habis total. Yang keempat itu mungkin cuma setengahnya lah, 50%. Jadi kalau dihitung-hitung ya bisa hampir 24 jam. Dan chargingnya juga ada fast charging, tapi sayangnya Linkbuds S ini tuh nggak compatible sama wireless charging. Selain itu mungkin keluhan gua adalah ada di bagian kontrolnya, di mana settingannya tuh cukup terbatas ya, sama kayak yang sebelumnya. Untuk kiri kanan itu nggak bisa di custom yang detail banget, cuma kayak dikasih pilihan satu opsi, misalnya di kiri itu untuk ganti-ganti ambient sound ya, dan yang kanan untuk playback. Itu doang bisa di switch. Tapi double tap, triple tap-nya pun cuma bisa pilih Spotify sama si service yang itu gua belum pakai juga. Nah, TWS ini, jadi kalau ditanya keseluruhan cocoknya tuh buat siapa sih Linkbuds S ini? Menurut gua ini tuh cocok buat kalian yang pengen punya TWS dengan fokus ke ambient mode dan dengan sound quality yang bagus juga. Ditambah ada noise cancelling lagi di sini dibandingkan sama Linkbuds sebelumnya yang memang fokusnya kan lebih ke ambient doang. Dan dari seminggu ini gua tes, kesimpulan gua tuh kayak Linkbuds ini, Linkbuds yang S itu beda sama seri-seri TWS Sony sebelumnya, seri-seri WF terutama ya, yang emang fokusnya itu ke kualitas suara dan juga ke noise cancelling. Kalau Linkbuds ini fokusnya ke ambient, ke lingkungan sekitar kalian ya. Jadi kalau kalian memang pengen sound quality yang maksimal,
XM4 ini ya jawabannya. Tapi kalau kalian pengen bisa all-rounder yang balance bisa dibilang ya, LinkBuds S ini bisa dibilang pilihan yang sangat menarik juga. Dan Sony LinkBuds S ini dijual di harga 3,199 juta rupiah. Lebih mahal sekitar 200 ribuan dibandingkan sama LinkBuds biasa dan hampir lebih murah 1 juta dibandingkan sama yang XM4 ini. Jadi secara segmentasi ya kelihatan kalau emang Sony itu pengen ini di tengah-tengah lah. Kayak hampir masuk balance yang kalian bisa dibilang dari segi value for money masih dapet. Dan yang menurut gue udah oke. Jadi pilihannya balik lagi tergantung ke kebutuhan kalian aja. Kalau gue ditanya ya, mungkin kalau gue nggak ada 2 TWS ini, mungkin gue akan pilih yang ini, LinkBuds S. Oke, itu tadi guys. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya, boleh banget dibantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga di subscribe ke Blessing Tech. Di komen di bawah kalau masih ada pertanyaan seputar TWS ini. Dan ya situ aja, jangan lupa hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! LinkBuds S. Tapi ini kecil lah. Lumayan kan dibandingin yang ini gendut.